Halo para penunggu kamar angker, ketemu lagi sama gua Ezra Tambayong di kamar angker dalam segmen Meet the Meet. Nih, di Meet the Meet kali ini kita akan membahas suatu sosok yang cukup terkenal dan cukup menyeramkan juga bagi sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang, yaitu adalah sesosok keranda terbang yang sangat-sangat sering sekali menghantui dan juga membuat resah para warga di banyak desa maupun kota-kota kecil. Hmm, Seperti apa kisahnya ataupun asal-usulnya? Ini dia, Meet the Meet, Lampor. Jadi gini, Lampor ini berasal dari sebuah istilah Jawa kuno, yaitu lampur, yang berarti melakukan perjalanan atau mengembara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah ini merujuk pada makhluk halus yang muncul secara beriringan atau berarak. Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, lampor sering digambarkan sebagai kejadian gaib berupa keranda jenazah yang melayang di langit malam. Asal-usul mitos lampor dapat ditelusuri di era 1960-an, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada periode tersebut, kemunculan lampor kerap diasosiasikan dengan merebaknya wabah penyakit serta meningkatnya angka kematian di suatu daerah. Bagi masyarakat setempat, lampor diyakini sebagai pertanda akan datangnya musibah atau bahkan bencana yang besar. Hmm. Ada banyak sekali versi-versi cerita lampor di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dalam suatu versi cerita, lampor dipercaya sebagai bagian dari pasukan gaib milik Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan dalam mitologi Jawa. Keranda yang melayang itu konon dibawa angin dari arah laut, melintasi pemukiman penduduk di malam hari. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa lampor merupakan manifestasi iblis yang menjelma untuk membawa keranda jenazah berkeliaran di malam hari untuk mencari korban. Dan dalam kisah lain, lampor digambarkan sebagai sosok iblis atau makhluk jahat yang menampakkan diri di malam hari, terutama saat kegelapan menyelimuti. Ia datang membawa keranda yang melayang di udara, sering disertai dengan suara gemuruh atau hembusan angin yang kencang, menandakan bahwa kehadirannya sangat mengancam. Versi lain mengatakan bahwa pada masa lampau, kemunculan lampor ini sering dianggap sebagai pertanda malapetaka, mulai dari merebaknya wabah penyakit hingga kematian misterius. Masyarakat meyakini bahwa siapa saja yang menyaksikan kehadiran lampor berisiko mengalami hilangnya akal, menghilang tanpa jejak, atau bahkan menemui ajal. Ada juga versi yang menggambarkan kehadiran lampor dengan berbagai tanda gaib. Ada yang menyebut suara derap kereta kuda sebagai pertanda kemunculannya. Ada juga yang mengaitkan dengan kilatan cahaya atau bola api yang melesat di langit. Dalam versi lain, suara khas teriakan "Welwo, Welwo, Welwo" dipercaya sebagai panggilan yang mendahului kedatangan. Nah, itu tadi adalah versi-versi daripada asal-usul ataupun cerita di balik lampor. Dan ada juga ciri-ciri maupun penampakan lampor. Adapun ciri-cirinya adalah muncul pada malam hari, terutama menjelang tengah malam, berupa keranda mayat yang terbang atau melayang di udara. Sering disertai dengan suara-suara aneh, gemuruh, atau kebisingan yang mengganggu. Kadang terlihat sebagai cahaya misterius atau bola api yang melayang. Kehadirannya juga selalu disertai hembusan angin kencang. Dan lampor sudah pasti melintas di atas rumah-rumah warga seolah menyisir wilayah tertentu. Nah, adapun ada banyak sekali kepercayaan masyarakat setempat mengenai apa itu lampor dan di baliknya ada apa. Jadi beragam kepercayaan masyarakat terkait fenomena lampor mencerminkan ketakutan kolektif terhadap ancaman gaib dan juga bencana.
Di antaranya adalah pertanda celaka, di mana lampur diyakini sebagai isyarat akan datangnya musibah besar seperti wabah penyakit dan juga kematian dalam jumlah yang banyak. Efek fatal bagi saksi, di mana siapapun yang melihat lampur dipercaya akan tertimpa nasib buruk, jatuh sakit secara tiba-tiba, atau bahkan meninggal dunia. Ada juga kepercayaan bahwa lampor adalah mengenai penculikan yang gaib, di mana lampor disebut-sebut mampu menculik manusia, terutama anak-anak yang masih berada di luar rumah saat malam menjelang. Kepercayaan berikutnya adalah rumah yang dilewati, di mana tempat tinggal yang dilintasi oleh lampor dianggap rentan mengalami malapetaka atau gangguan supranatural. Nah, ada juga kepercayaan mengenai kelemahan dari lampor itu sendiri, di mana salah satu mitos menyebutkan bahwa lampor tidak mampu duduk atau jongkok, menjadikannya rentan terhadap strategi tertentu. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Kemunculannya diyakini bisa dicegah atau dihalau dengan membunyikan kentongan, membuat suara gaduh, atau menciptakan keributan. Nah, karena berbagai keyakinan ini, sebagian masyarakat menjadi sangat waspada terhadap tanda-tanda kemunculan lampor, terutama di masa-masa krisis atau saat wabah melanda. Para orang tua pun kerap menggunakan cerita tentang lampor sebagai cara untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di luar rumah hingga larut malam. Adapun seperti yang tadi sudah diinfokan atau diceritakan, ada tradisi ataupun ritual-ritual penangkal lampor, di mana di berbagai wilayah Jawa, masyarakat beragam cara tradisional untuk menangkal atau mengusir kehadiran lampor, makhluk gaib yang dianggap membawa ancaman. Beberapa praktek yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Membunyikan kentongan. Warga berkumpul untuk membunyikan kentongan atau alat musik tradisional secara serentak, menciptakan suara yang gaduh sebagai penolak gangguan gaib. Cara berikutnya adalah pengajian dan tahlilan. Doa bersama atau pembacaan tahlil dilakukan sebagai bentuk perlindungan spiritual dan juga permohonan keselamatan. Tentunya itu berlaku untuk umat muslim maupun juga orang-orang yang percaya secara Islam. Adapun untuk mungkin umat beragama lain tentunya dapat dilakukan doa-doa sesuai dengan keyakinannya. Adapun juga ada sebuah tradisi makanan yang dilakukan secara ritual, yaitu adalah sayur lodeh ritual. Memasak sayur lodeh dengan 7 jenis bahan, masing-masing memiliki makna simbolis sebagai penyeimbang energi dan penolak bala, juga dianggap sebagai tradisi maupun ritual penangkal lampor. Ada juga ritual menempatkan benda-benda sakral, seperti meletakkan sapu lidi di dalam posisi terbalik, gunting, atau benda tertentu di depan rumah dipercaya dapat menghalangi masuknya kekuatan jahat. Tentunya ada doa dan juga mantra khusus seperti yang tadi sudah gue bilang, seperti yang sudah dibicarakan. Pembacaan doa-doa ataupun mantra tertentu dilakukan untuk menciptakan benteng spiritual terhadap gangguan lampor. Dan ada juga ritual tolak bala, seperti upacara khusus untuk menolak malapetaka dilakukan secara kolektif sebagai bentuk perlindungan komunitas. Nah, ritual maupun juga tradisi-tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi ancaman supranatural. Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, praktik tersebut tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan usaha menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Nah, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai asal-usul, mengenai versi, mengenai uh, cerita maupun juga hal-hal spiritual yang berkaitan dengan lampor. Apa kalian pernah melihat lampor? Atau bahkan mungkin pernah diganggu? Gue Ezra, bye.